Halo teman-teman semua, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Omongan Kesehatan, channel yang pencari kerja yang sedang mencari pekerjaan. Pada video kali ini saya akan menginformasikan kepada teman-teman semua mengenai informasi lowongan yang ada di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito yang ada di Yogyakarta. Dan di sini Kementerian Kesehatan ya, atau RSUP Dr. Sarjito menerima atau membuka penerimaan relawan tenaga kesehatan Badan PPSDMK Kemenkes ya yang ada di RSUP Dr. Sarjito. Nah, kira-kira apa saja untuk informasi lowongannya dan bagaimana cara mendaftar dan berapa kuota yang dibutuhkan? Mari kita simak video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa buat teman-teman semua untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini tentunya dapat memberikan informasi yang lebih banyak lagi. Dan jangan lupa untuk men-share ke teman-temannya kali aja ada posisi yang dibutuhkan, dan jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan info update dari lowongan kesehatan. Nah, di sini untuk informasi lowongannya sendiri, silakan teman-teman langsung masuk saja ke sdm.sarjito.id, atau teman-teman nanti tinggal mengklik link di deskripsi video ini untuk mempermudah teman-teman langsung masuk ke website rekrutmennya ya. Nah, di sini ketika teman-teman masuk ke sdm.sarjito.id, nanti akan ada tampilan seperti ini ya. Nanti ada pengumuman dan pendaftaran. Ini bisa teman-teman klik saja ya di pengumumannya jika ingin teman-teman mengetahui. Nah, mari kita bahas satu-satu ya teman-teman semua. Silakan untuk melihat video ini dari awal sampai akhir, dan sekali lagi jangan lupa untuk teman-teman semua untuk subscribe dan menyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan info update dari lowongan kesehatan. Nah, di sini untuk informasi lowongannya sendiri ini banyak sekali ya buat perawat dan bidan ya, ada 130 orang. Nah, di sini kita akan membahasnya untuk alokasi formasi dan rencana masa penugasan. Yang pertama ada dokter umum. Ini untuk kualifikasinya sendiri ada profesi dokter umum sebanyak 6 orang. Kemudian ada apoteker, yaitu profesi apoteker sebanyak 6 orang, asisten apoteker atau dengan jurusan D3 farmasi. Ini ada 8 orang. Kemudian di sini ada perawat ahli profesi nurse ya, dan perawat D3 perawatan, juga ada bidan ahli profesi bidan. Ini kemudian ada juga D3 kebidanan sebanyak 130 orang. Kemudian ada radiografer ahli, ini lulusannya D4 teknik radiognostik, D4 teknik radiognostik, dan radioterapi atau D4 radiologi. Kemudian ada radiografer, ini D3 teknik radiognostik dan radioterapi atau D3 radiologi sebanyak 26 orang, dan total alokasinya sebanyak 176 orang, dan masa penugasannya 3 bulan sejak ini ya penugasan ya atau pengangkatan. Nah, untuk informasi pelamaran sendiri atau persyaratannya sendiri di ini seperti biasa ya, ada WNI, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai yang disebutkan ya di angka 1 ini ya. Kemudian memiliki STR yang masih berlaku ya, ini semua tenaga medis jadi wajib memiliki STR atau masih dalam proses mungkin bisa ya. Silakan teman-teman bisa mengumpulkan atau menyiapkan terlebih dahulu, bisa juga untuk Serkom atau surat dalam pengurusan begitu ya. Kemudian khusus untuk formasi radiografer atau ahli wajib memiliki sertifikat kompetensi ya. Kemudian berkepribadian di sini kepribadian dan berperilaku baik serta memiliki motivasi yang tinggi dan pelaksanaan tugas memberikan layanan medis terhadap pasien COVID-19 ya. Nah, di sini buat teman-teman semua ya, ada satu lagi, dalam hal STR belum memiliki atau telah habis masa berlakunya maka dapat diganti dengan dokumen yang telah menyatakan bahwa teman-teman dalam proses perpanjangan ya. Jadi teman-teman yang tadi sudah saya jelaskan bahwa silakan teman-teman jika memiliki sudah lulus Ukom ya. Nah, ada surat Serkom itu bisa dilampirkan atau dalam pengurusan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan atau PPNI yang bersangkutan ya teman-teman semua. Kemudian selanjutnya ini bersedia ditempatkan di seluruh satuan kerja di lingkungan RSUP Dr. Sarjito serta mampu memberikan kontribusi secara optimal untuk kepentingan rumah sakit, dan yang terakhir diutamakan pernah diangkat atau ditetapkan sebagai PKWT atau relawan lah isinya di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito. Nah, untuk tata cara pendaftarannya sendiri
Silakan untuk calon peserta pelamar dengan mengisikan identitas pada data diri lengkap dengan minimal menyebutkan keterangan nama, kemudian pendidikan, asal universitas, jenis kelamin, nomor telepon atau WhatsApp, ini jangan sampai lupa, dan alamat email ya, alamat email dan alamat tempat tinggal. Nah, untuk calon peserta melakukan registrasi online ya, nanti mengunggah berkas pendaftaran, nanti kita akan membahasnya. Nah, ini ke sarjito.id /relawan RSDS 6, atau ini mungkin untuk tahap 6 ya. Nah, atau teman-teman yang tadi di awal ya, SDM sarjito.id, nanti juga akan muncul seperti itu, atau teman-teman tinggal mengklik link di deskripsi video ini aja lah, lebih mempermudah ya. Sampai tanggal 4 Agustus ya 2021 sampai pukul 13. Nah, untuk berkas pendaftarannya sendiri yang harus diunggah yaitu yang pertama ada surat lamaran yang ditandatangani, kemudian fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus ya. Untuk surat lamarannya tidak usah dikasih materai ya, di sini tidak disebutkan dengan materai ya, menghemat begitu ya. Kemudian fotokopi STR atau bukti tertulis STR sedang dalam pengurusan, dan fotokopi sertifikat pelatihan pengalaman kerja jika ada ya, dan pendukung lainnya ya, dokumen ya jika ada ya, seperti pelatihan. Kemudian untuk tahapan seleksi sendiri, nanti rencananya seleksi kompetensi akan menggunakan mekanisme ujian wawancara saja ya. Jadi teman-teman jika lolos lolos step administrasi, nanti akan dihubungi ya, jadi nomornya jangan sampai salah, nomor WA itu ya, atau alamat emailnya. Dan nanti rencananya akan dilakukan tanggal 5 Agustus ya, hari Kamis. Kemudian calon peserta yang lulus ini akan diumumkan di website dari sarjito.id atau relawan RSDS 6 atau SDM RS Sarjito ya, nanti tinggal ada di link deskripsi video ini ya. Jadi silakan teman-teman untuk memantau terus untuk di website dari RSUD Sarjito ini, RSUP Sarjito ya. Untuk jadwal pelaksanaan ini ada ya, sudah yang pertama ada pengumuman ini sudah tanggal 29 Juli 2021, dan registrasi dan upload berkasnya ini tanggal 29 sampai tanggal 4 Agustus 2021. Kemudian untuk pelaksanaan seleksi wawancara sendiri ini tanggal 5 Agustus ya. Kemudian pengumuman kelulusannya tanggal 6, dan MCU atau PCR antigen dan orientasi tanggal 9 sampai 10. Jadi untuk rekrutmennya singkat saja ya teman-teman. Ketika teman-teman lolos seleksi administrasi, kemudian akan dipanggil untuk seleksi wawancara dan kemudian pemeriksaan kesehatan, udah begitu ya. Kemudian informasi lainnya ini silakan teman-teman bisa mengetahuinya ya. Selama pelaksanaan tugas RSUD Sarjito, relawan akan memperoleh yang pertama insentif honor sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh BPSDM Kesehatan, kemudian fasilitas makan dan minum selama kedinasan untuk penanganan COVID, uang bantuan transportasi sebanyak 50.000 per hari penugasan ya. Jadi lumayan teman-teman. Jadi dapat insentif, juga dapat uang transportasi 50.000 satu hari atau satu kali teman-teman ditempatkan. Kemudian suplemen peringkat daya tahan tubuh, kemudian peralatan APD sesuai dengan protokol kesehatan, kemudian sertifikat dan atau surat keterangan sebagai tenaga relawan dari rumah sakit ya. Kemudian masa penugasan tenaga kesehatan dapat dilakukan penyesuaian mempertimbangkan situasi, jadi teman-teman bisa diperpanjang jika memang dibutuhkan begitu ya. Kemudian keputusan panitia ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan seleksi yang dimaksud agar senantiasa mematuhi protokol kesehatan yang berlaku di lingkungan RSUP Dr. Sarjito dalam rangka upaya pencegahan penularan wabah COVID-19. Kemudian peserta agar selalu memantau ya website dari Rumah Sakit Dr. Sarjito ya teman-teman semua, karena semua pengumuman akan di-share di situ. Kemudian apabila peserta mau melakukan konsultasi ya, silakan bisa teman-teman dari jam kerja ya, jam 7 sampai jam 16 melalui nomor telepon ini ya, sudah ada teman-teman dan ekstensi ini. Jadi jika teman-teman ingin menanyakan sesuatu hal yang penting bisa melalui nomor tersebut. Kemudian kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta ya. Jadi buat teman-teman semua silakan untuk mendownload terlebih dahulu di sini ya, mendownload pengumuman ini untuk RSUP Dr. Sarjito di sini ya. Silakan baca berulang-ulang. Kita hanya memberikan informasi secara sekilas ya. Jadi buat teman-teman semua silakan bisa mendownload di website yang kita sudah berikan di deskripsi video ini. Nah, mungkin seperti itu untuk pengumumannya, dan kita akan mengajarkan teman-teman untuk mendaftar di
sini. Nah, di sini silakan teman-teman kembali lagi yang tadi ya, di awal website tadi. Kemudian di sini yang kedua yaitu pendaftaran. Kita akan lihat untuk bagaimana caranya untuk mendaftar ya. Nah, di sini untuk formnya seperti ini ya. Jadi ini memang dibuat seperti ini, jadi bukan palsu ya atau penipuan ya teman-teman semua. Karena kadang teman-teman kok RSUP Sarjito dengan menggunakan form seperti itu. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu buat teman-teman semua, walaupun formnya seperti ini, yang penting teman-teman tidak mencantumkan password atau apa, itu aman ya insya Allah. Kemudian di sini yang harus teman-teman isi yaitu nama, kemudian nomor WhatsApp, email, kemudian nick ya sesuai dengan KTP, tempat lahir, tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, kemudian ada alamat tempat tinggal, kemudian ini fotokopi KTP, NPWP ya. Jika teman-teman belum mempunyai NPWP, ini silahkan bisa teman-teman mendaftar ya. Nanti untuk pendaftaran bisa teman-teman searching di internet, itu ada ya. Sekarang serba online dan sangat mudah ya teman-teman semua untuk mendaftar. Dan nanti pilih yang jika teman-teman penghasilannya di bawah 2,5 juta, pilih yang itu, karena nanti teman-teman akan dikenakan non efektif ya, atau pajak non efektif dan tidak diharuskan untuk melapor ya, begitu ya. Kemudian di sini untuk pendidikannya silakan teman-teman di sini milih ya sesuai dengan profesi teman-teman semua. Ada perawatan ya, nurse, D3 perawatan, D4 dokter, D3 bidanan dan lain-lain. Kemudian institusi pendidikan teman-teman harus di mana, kemudian harus nomor pengantar pendidikan ya yang belum lulus pendidikan. Jadi kalau menurut saya ini yang belum memiliki STR mungkin bisa mendaftar ya di semester akhir, atau baru lulus skripsi dan belum memiliki STR bisa mendaftar. Dan ini surat pengantar institusi pendidikan ya. Jadi teman-teman jika teman-teman masih semester akhir atau sudah lulus skripsi, ini bisa mendaftar ya. Nanti tinggal teman-teman minta surat dari sekolah begitu ya. Kemudian ini tahun lulus ijazah, kemudian fotokopi ijazah, nomor STR, tanggal STR ya teman-teman semua. Kemudian surat pernyataan. Ini surat pernyataan tinggal teman-teman download saja di sini ya, sudah ada disediakan dan tinggal teman-teman ngisi saja di sini ya. Ini bentuknya Word, tinggal download dan diisi, kemudian nanti diupload. Dan di sini juga surat izin juga sudah ada, sudah disediakan oleh panitia RSUP Dr. Sarjito, tinggal teman-teman isi saja ya begitu. Kemudian ada fotokopi sertifikat pelatihan atau pengalaman kerja. Kemudian surat, jika teman-teman di sini banyak ya, silakan teman-teman gabungkan terlebih dahulu. Ada surat pengalaman kerja, sertifikat pelatihan digabungkan menjadi satu dan langsung saja diupload di sini ya. Kemudian surat lamaran ya, ini nanti ditujukan ke Direktur RSUP Dr. Sarjito. Dan yang terakhir ya, buat teman-teman semua, koreksi terlebih dahulu dari awal sampai akhir. Mungkin ada nomor HP ataupun yang lainnya yang salah ya teman-teman semua. Jadi saya sarankan lebih dahulu diteliti ya. Ini bisa dilihat dulu, diteliti. Jika sudah benar, langkah yang terakhir adalah teman-teman tinggal mengirimkan lamaran dengan mengklik link ini ya, kirim, dan otomatis lamaran teman-teman semua akan terkirim ke HRD atau panitia dari penerimaan tenaga relawan di RSUP Dr. Sarjito ya. Nah, mungkin seperti itu saja untuk informasi kali ini ya, untuk pendaftaran relawan di RSUP Sarjito. Lumayan ya teman-teman semua yang belum bekerja, di sini tinggal melamar ya, mungkin nanti bisa menjadi korelasi, teman-teman bisa masuk ke RSUP Dr. Sarjito. Nah, mungkin seperti itu saja untuk informasi kali ini. Semoga informasi kali ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua ya. Dan saya admin lowongan kesehatan undur diri, dan jangan lupa buat teman-teman semua untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini tentunya dapat berkembang dan dapat memberikan informasi kepada teman-teman semua yang lebih banyak lagi. Dan jangan lupa untuk men-share ke teman-temannya yang membutuhkan, kali aja ada posisi yang dibutuhkan. Serta jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update dari lowongan kesehatan. Oke, cukup sekian dari kita, dan saya admin lowongan kesehatan undur diri, dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. See you next video. Bye bye.